wabarakatuh. Halo semuanya, dengan saya Novi. Kali ini saya akan membawakan untuk mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Nah, di sini ada beberapa saya bernama Novita SEMN. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul pasar valuta asing. Baik, untuk pasar valuta asing itu sendiri, pasar falas atau valuta asing adalah pasar global di mana deposito valuta asing yang diperdagangkan dan perdagangan valuta secara fisik atau actual currency notes jarang dilakukan kecuali pada turis dan kegiatan ilegal. Dan untuk pasar valuta asing terbentuk karena adanya transaksi perdagangan internasional semakin menyebar secara global dan tanpa batas geografis. Valuta asing atau biasanya kita sebut falas merupakan pertukaran atau konversi mata uang suatu negara dengan negara lainnya. Contohnya, misalnya seorang nasabah datang untuk melakukan kegiatan atau kegiatan menukar dolar US dollar dengan euronya. Dan juga di sini ada pasar devisa. Pasar devisa yaitu memfasilitasi konversi mata uang domestik kepada mata uang asing dengan sebaliknya. Dan di sini juga terdapat fungsi untuk valuta asingnya ya. Antara lainnya adalah sebagai alat tukar dan pembayaran internasional. Maksudnya adalah valuta asing yang sangat penting dalam perdagangan internasional. Contohnya seperti ekspor dan impor. Valuta asing juga dapat digunakan sebagai alat dalam menukar barang atau jasa dengan negara lain. Dan kedua, juga ada alat pengendali kurs. Dengan adanya pasar valuta atau pasar falas, maka pemerintah juga dapat mengendalikan kurs. Apakah mata uang negara tersebut melemah atau menguat? Contohnya, dengan adanya kurs rupiah ke dolar, kita tahu bahwa nilai tukar menukar rupiah semakin naik atau semakin menurun. Sehingga kurs dalam falas dijadikan patokan untuk mengendalikan nilai mata uang suatu negaranya. Dan di sini juga ada alat untuk memperlancar perdagangan internasional. Dengan adanya valuta asing, perdagangan internasional semakin mudah. Apalagi sekarang dengan perkembangan teknologinya, siapa saja dapat melakukan transaksi perdagangan antara negara. Apabila tidak ada falas, maka perdagangan internasional itu dapat terganggu dan bahkan tidak bisa melakukan transaksi. Di sini juga terdapat tujuan dari valuta asing itu sendiri. Di antaranya adalah mendapat keuntungan berupa selisih harga beli dan harga jualnya. Kedua, mendapatkan bunga atau selisih suku bunga atau swap-nya. Dan yang ketiga, untuk transaksi pembayaran, mempertahankan daya beli. Yang kelima juga ada pengiriman uang ke luar negeri. Yang keenam ada mencari keuntungan. Ketujuh ada pemagaran risikonya. Dan kedelapan kemudahan untuk berbelanja. Dan di sini juga terdapat jenis-jenis valuta asing. Di antaranya adalah dilihat dari jangka waktu perpindahan dananya, pasar valuta dapat digunakan menjadi dua macam transaksi. Yang pertama, ada transaksi spot atau jual beli valuta asing yang disertai kewajiban bagi pihak pembeli
dan penjual untuk saling menyerahkan mata uangnya dalam kurun waktu maksimum 2 hari kerja atau setelah terjadinya kontrak. Yang kedua, juga adanya transaksi forward, yaitu jual beli valuta asing yang disertai kewajiban bagi pihak pembeli dan penjual untuk saling menyerahkan mata uangnya dalam kurun waktu yang lebih dari 2 hari kerja dan setelah masa kontrak itu terjadi. Dengan kata lain, bisa berarti serah terima forward dituntaskan dalam kurun waktu 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan, bahkan 3 bulan, atau 1 tahun setelah valuta spotnya. Di sini juga jenis-jenis transaksinya dari valuta itu sendiri dapat dikelompokkan. Di sini ada komersial, yaitu ekspor impor, lalu lintas modal, lalu lintas jasa. Kalau untuk fundingnya sendiri itu ada peminjaman valuta asing dan kebutuhan cash flow-nya. Yang ketiga ada hedging, yaitu untuk keperluan hedging atas risiko perubahan kurs valuta asing. Yang kelima ada investasi, komersial investment, property investment, dan portfolio investment. Yang kelima ada individu, di mana di sini ada turis dan kebutuhan individu lainnya. Baik, untuk sistem valuta asing yang berlaku saat ini adalah sistem kurs bebas atau floating, yang dimana sistem kurs bebas yang artinya pembuatan kurs itu sendiri dari suatu permintaan atau penawaran dari mata uang asing tersebut, sehingga pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan kurs mata uang yang akan ditukar. Baik, yang kedua itu ada sistem kurs tetap, di mana sistem kurs tetap ini adanya campur tangan dari pemerintah di negara di tempat Anda tinggal. Sistem ini juga ditetapkan oleh Bank Sentral yang secara efektif terlibat dalam transaksi falas. Yang ketiga, itu ada sistem kurs terkendali atau tetap. Jadi untuk sistem ini, pemerintah itu atau pihak bank yang mempunyai kekuasaan dalam menentukan nilai alokasi perusahaan, nilai alokasi pemakaian tetap stabil dan tidak terjadinya banyak inflasi. Jadi sistem ini berguna untuk memantau ketersediaannya valuta asing dalam perdagangan kegiatan ekspor dan impornya. Untuk partisipan pasar falasnya itu terdiri menjadi 2 lapisan. Yang pertama itu ada pasar retail, pasar di mana tempat bank-bank internasional melayani nasabahnya yang memerlukan valuta asing untuk melakukan perdagangan internasional dan perdagangan aset keuangan internasional. Dan yang kedua itu ada pasar grosir, yaitu di mana pasar antar bank internasional yang menyesuaikan posisi persediaan mereka atau melakukan perdagangan spekulatif dan arbitrasenya. Baik, di sini akan saya sebutkan ada 5 kategori juga untuk partisipan falasnya, yaitu bank-bank internasional, di mana dia sebagai pembentuk pasar di bursa falas dengan membeli atau menjual mata uang asing untuk rekeningnya sendiri. Dan yang kedua juga ada pangan atau klien banknya. Jadi di mana nasabah bank yang meliputi para MNC, manajer keuangan, dan spekulan individu atau swastanya yang butuh cadangan falas, mereka untuk mencapai tujuan pembelian atau penjualan falasnya. Dan yang ketiga ada dealer non-banknya.
itu dimana suatu lembaga keuangan itu berupa perusahaan atau bank investasi kayak reksadana, pensiun, terus kayak hedging fund-nya itu yang memiliki ukuran atau frekuensi perdagangan yang lebih efektif. Dari segi biayanya juga untuk membentuk ruang dealing mereka sendiri dan berdagang secara langsung di pasar antar bank tersebut. Yang keempat, itu ada yang namanya pialang falas. Pialang falas ini menyediakan jasa ke perantaraan ya, misalnya kayak untuk mendapat fee, tetapi bukan untuk mengambil posisi seperti dirinya sendiri ya, mungkin kelompok gitu. Terus juga bank-bank sentral itu berusaha mengintervensi pasar falasnya dalam usaha untuk mempengaruhi harga mata uangnya terhadap partner dagang utama atau suatu negara yang tetapan atau tambahannya yaitu mata uangnya. Dari sini juga ada struktur falas, yaitu terdiri dari pasar antar bank, di mana jaringan hubungan perbankan koresponden dengan bank-bank komersial atau bank-bank besar yang mempertahankan rekening giro di bank lain yang disebut dengan rekening perbankan korespondennya. Terus yang kedua juga ada jaringan rekening bank koresponden, yaitu menghasilkan fungsi pasar falas yang efisien. Misalnya kayak semacam mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh importir Indonesia kepada eksportir di luar negeri. Jadi kita jadinya jual beli antara ekspor dan impornya. Terus di sini juga ada karakteristik dari pasar falas itu sendiri ya. Yang pertama itu volume transaksi terbesar di dunia karena memiliki karakter broadcasting itu. Jadi kayak semacam transaksi yang dilakukan global tanpa batas waktu dan wilayahnya. Yang kedua juga tidak ada keseragaman dalam pasar valutanya dengan adanya transaksi di luar bursa perdagangan. Juga di sini bisa disebut dengan over the counter. Terus untuk yang ketiganya juga ada sebagai pasar internasional, perdagangan valuta asingnya, karena banyak sekali ya untuk pasar valuta asing atau yang saling berhubungan satu sama lainnya, di mana mata uang yang berbeda diperdagangkan sehingga secara tidak langsung. Jadi berbagai mata uang ya. Dan untuk mata uang itu sendiri ada 7 yang dunia biasa perdagangkan. Misalnya seperti US dollar, biasanya USD. Terus untuk pound sterling Inggris biasanya GBP. Ya, baiklah, untuk mata uang di dunia yang biasa atau umumnya diperdagangkan untuk proses valuta asing itu biasanya US dollar. Biasanya kalau di bank itu disebutnya USD ya. Terus juga ada pound sterlingnya juga, pound sterling Inggris. Terus atau GBP-nya. Terus ada US dollar, ada euronya. Terus juga ada Swiss francs atau CHF-nya. Ada Japanese yen atau JPY-nya. Terus kalau untuk Australian dolarnya atau kita sebut biasa AUD ya, kalau untuk diperbankan. Terus ada juga Canadian dollarnya, itu biasanya kita sebutnya dengan CAD-nya. Mungkin dari sekian materi yang saya bawakan untuk hari ini, mungkin cukup itu aja. Mohon maaf untuk kurang lebihnya, masih banyak kekurangan.
dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baiklah, untuk kata terakhir, tetaplah jaga kesehatan dan selalu jadi diri sendiri. Oke, dadah, assalamualaikum.